Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini terus kita menyambung tema besar kita untuk mencoba mendefinisikan siapa sebenarnya umat kerajaan itu. Mereka ada di luar dunia kekristenan. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai makanan yang ada di luar perkemahan, atau kalau dalam konteks kita sekarang makanan yang ada di luar dunia kekristenan. Nah, saya akan mengambil satu contoh kasus ya dari 2 Raja-Raja 6-7 itu kasus di mana Raja Aram mengepung Samaria, ini kerajaan Israel ya. Dan itu di zaman Nabi Elisha ya. Jadi ketika tentara Aram itu mengepung Samaria, maka terjadi kelaparan di sana ya, kelaparan jasmani maksudnya ya. Nah, kemudian Elisha bernubuat bahwa nanti akan terjadi pemulihan Tuhan ya, artinya terjadi pemulihan lah. Cuma masalahnya pemulihan itu terjadi melalui 4 orang kusta. Saudara bisa baca sendiri nanti ya di 2 Raja-Raja 6-7, itu panjang sekali, kita nggak baca semua itu. Jadi pemulihan itu terjadi melalui ada 4 orang kusta. Nah, kita tahu orang kusta itu di Israel tidak boleh dia masuk ke dalam perkemahan. Dia harus ada di luar, bahkan dia harus teriak-teriak najis begitu ya. Jadi ini orang kusta ini ada di luar perkemahan Samaria, itu kota Samaria yang sudah kelaparan di dalam. Akhirnya orang kusta ini mikir, kalau kita masuk ajalah, dia juga kelaparan. Kalau kita masuk ke kota, mati juga kita. Di sana kan kelaparan, nggak ada makanan. Nah, kalau kita keluar ke tentara Aram, nah hanya ada 2 kemungkinan. Kalau kita dibikin mati ya mati. Kalau kita ternyata enggak ya kita hidup katanya. Akhirnya karena ada pilihan 2 ini, lebih bagus kita masuk aja ke tentara Aram itu, perkemahannya kita lihatlah. Datanglah yang 4 orang kusta ini ke perkemahan orang Aram. Ternyata Tuhan sudah buat mujizat di situ, di mana tentara Aram ini mendengar ada tentara-tentara, ada kuda-kuda, ada suara-suara yang besar itu menyerbu seolah-olah gitu ya. Dan mereka menduga, wah nih Raja Israel ini menyewa orang-orang nih, tentara asing nih untuk menyerbu kita. Akhirnya kaburlah tentara Aram itu. Ditinggalinlah segala kuda, keledai, emas, pakaian, makanan, semua yang ada di kemah mereka. Mereka lari kabur ya. Nah, ketika 4 orang kusta itu datang ke perkemahan orang Aram, dia lihat loh kok kosong. Wah, dia langsung masuk ke dalam kemah, dia makan, minum semua, dia ambil emas, perak, pakaian, dia simpan gitu ya. Datang lagi dia rampas lagi gitu ya. Akhirnya yang seorang ngomong, aduh kita nggak boleh begini, kita harus kasih tahu nih sama Raja Israel nih bahwa di luar kemah ini ada makanan nih luar biasa berlimpah. Akhirnya mereka kasih tahu lah, intinya pendeknya akhirnya terjadilah pemulihan. Nah, apa ini artinya? Ini kan kasus ya, cerita simbolik kalau menurut saya begini, bahwa umat kerajaan yang ada di luar perkemahan itu dianggaplah seperti 4 orang kusta ini. Emang umat kerajaan itu kayak orang kusta, dia dianggap sesat barangkali ya, dianggap nggak cocok lah firmannya, nggak membangun, nggak membuat jemaat tambah banyak, nggak membuat telinga menyenangkan akhirnya jadi kusta lah ya. Jadi disingkirkan dia. Itulah sebabnya Rasul Yohanes bilang, aku diasingkan oleh karena firman Tuhan di Pulau Patmos. Banyak orang pikir dia diusir sama Kaisar Roma, tapi saya merasanya tetap dia diusirnya oleh 7 gereja itu. Terkucil ya oleh 7 gereja itu. Karena Yesus Yohanes bilang, 1 Yohanes 1:3, kami sudah nggak ada persekutuan dengan kalian. Oleh karenanya apa yang kami lihat, yang kami dengar, kami beritakan supaya kita punya persekutuan, fellowship atau koinonia. Jadi Rasul Yohanes dikucilkan karena firman Tuhan. Demikian juga umat kerajaan terkucil dia di luar perkemahan, bukan karena dia melakukan sesuatu yang berdosa begitu, bukan. Tapi karena dia mempunyai firman Tuhan, makanan yang memang nggak cocok gitu dengan orang yang di dalam. Kayak anggur baru yang nggak masuk lah dengan kirbat lama. Jadi begitu ya. Nah, yang mau saya tekankan di sini dari cerita ini, bahwa saudaraku ini kasus memang, tapi ini simbolik bahwa di dalam perkemahan dunia kekristenan lah, sekarang ini juga ada kelaparan. Tapi saudaraku tahu nggak, di luar dunia kekristenan itu ada makanan yang berlimpah. Ya, saya mau coba mengambil nubuat dari Amos ya. Amos pasal 8 ini, ayat 11 saya baca ya.
Sesungguhnya waktu akan datang. Ya, ini Amos ini dia bernubuat di zaman Raja Yerobeam II. Itu zaman di mana kondisi Israel, kerajaan Israel itu sedang bagus lah ya. Kepemimpinannya Yerobeam ini ekonominya tentara militer juga bagus ya. Dan pada waktu itu zaman Yerobeam II itu kerajaan Asyur, Babel, Syria, Mesir itu masih relatif lemah ya, belum ada. Jadi ini Amos bernubuat, selain dia bernubuat keruntuhan Israel ya yang terjadi itu, kemudian dia juga bernubuat satu hal. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini ya, ayat 11 ya, pasal 8. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kelaparan yang Tuhan mau kirimkan karena disiplinnya kepada Israel itu bukan saja keruntuhan kerajaannya, karena setelah ini 30 tahun setelah si Amos ini bernubuat, itu Asyur itu Raja Asyur menyerang kerajaan Israel, kerajaan utara itu, dan mereka runtuh. Hanya 30 tahun setelah Amos bernubuat itu. Tapi bukan hanya keruntuhan jasmani, tapi orang Israel di Asyur itu kelaparan, tidak ada nabi-nabi, tidak ada suara-suara firman Tuhan di situ, keluntang lantung mereka. Dikatakan di sini ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ya, ini nubuat terhadap kerajaan Israel utara ya. Dan saya yakin itu kan gereja, simbol gereja itu kan. Dan saya yakin sekarang ini sudah genap itu untuk dunia kekristenan. Terjadi kelaparan ya. Maksudnya ini kelaparan akan firman yang segar ya, air anggur ya, bukan teologi yang sudah 500 tahun yang lalu ya, teologi Luther, Calvin ya. Itu kan sekolah-sekolah kita banyak ya, semuanya mimbar-mimbar minggu pun ya selalu ada ya, mimbar minggu atau apa semuanya. Tapi ini maksudnya kelaparan firman yang segar, yang baru ya, pewahyuan yang baru, ya anggur baru ya, seperti begitu ya. Nah, ini Amos ini bernubuat kepada Israel bahwa akan terjadi kelaparan akan firman Tuhan. Tetapi kembali kita lihat kasusnya waktu 4 orang kusta itu. Ada makanan di luarnya itu. Kalau saudara tergerak gitu ya, keluar deh dari dunia kekristenan. Ada makanan berlimpah. Ya tentu pendeta saudara barangkali bilang, jangan keluar nanti kau diserang serigala katanya. Saya mau bilang kalimat-kalimat seperti itu adalah ekspresi daripada orang yang terserang serigala ganas. Karena orang yang terserang serigala ganas, dia akan cari para pengikut sebanyak mungkin, dia akan bangun kerajaannya sebesar mungkin, dia akan bangun gedung sebesar mungkin. Nah, supaya dia ada kemuliaannya di situ kan. Nah, malah dosen saya bilang kalau saya khotbah, kemuliaan saya itu karena dia tuh ketua sinode, dia juga punya jemaat sudah ribuan dan dia kaya lah istilahnya. Jadi kalau saya bicara, di belakang saya itu meneguhkan bahwa perkataan saya benar, kira-kira begitu ya. Jadi begitulah memang sebenarnya spiritnya pemimpin dalam kekristenan. Itu tanda dia terserang serigala ganas, walau dia nggak sadar ya. Jadi saudara, kalau memang kau tergerak untuk pergi keluar, itu memang oleh anugerah Tuhan ya, karena dipanggil, dipilih ya, kita setia. Jadi memang semuanya anugerah lah. Saya percaya seluruhnya kembali kepada kasih karunia. Kalau saudara sudah bosan muak makan makanan yang begitu-begitu aja ya, motivasi begitu-begitu aja gitu ya, engkau sudah bosan dengan teologi yang begitu-begitu aja, dan engkau rindu akan air yang hidup, engkau rindu akan makanan yang segar, itu ya adanya di luar dunia kekristenan. Saya ulangi lagi, kalau mau makanan yang segar ya, kalau mau makanan yang lama ya ada di situ. Di dunia kekristenan ada makanan lama, yang teologi yang 500 tahun yang lalu pun ada di situ. Calvinis, Lutheran apa semuanya ada lengkap situ. Pantekosta, karismatik juga lengkap situ. Tapi kalau mau yang segar, yang baru ya, itu adanya di luar dunia kekristenan ya. Jadi simpulannya apa nih ya? Renungan singkat kita ini. Simpulannya semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia, bukan hanya untuk dipanggil lahir baru, bukan itu aja, tapi dipilih dari antara yang dipanggil itu ya, untuk mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi. Tuhan Yesus sekarang udah ada di luar. Itu gereja Laodikia tuh, Tuhan Yesus sudah ngetok pintu itu gereja yang udah jatuh tuh, Wahyu pasal 2 pasal 3 tuh. Tuhan Yesus sudah di luar tuh, udah ngetok dia. Siapa yang mau terbuka pintu, fellowship dengan saya gitu, makan gitu ya.
Jadi semoga intinya kesimpulannya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk bukan saja dipanggil dan lahir baru, tapi dipilih. Dan saudara karena itu menjadi orang kusta dalam kekristenan. Saudara ada di luarnya, bukan berarti nggak melayani ya. Rasul Yohanes tetap melayani ya. Tapi saudara akan ada di luar itu dan ada makanan berlimpah. Makanannya ada di mana? Bukan di sekolah-sekolah teologi, bukan di mana. Adanya dalam batin. Kita udah bilang kan mata air hidup itu di dalam batin kita. Saudara akan lihat di sini. Terus kebutuhan apapun saudara, di sinilah sumber air hidup itu. Mata air hidup itu. Kristus dalam batin kita. Dan itu juga adalah kemuliaan kita ya. Haleluya. Amin.